Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu Gordon Allport, yang mahasiswa psikologi pasti kenal beliau. Agak beda gagasannya dengan tradisi psikoanalisis Freud. Hampir semua cara berpikir psikologi modern itu kan bau psikoanalisis. Tapi kalau Allport enggak. Dia enggak terlalu setuju dengan gaya psikoanalisis. Sekarang kita lihat perkembangan kepribadian. Ini di antara teori-teori. Ayo kita cermati, kita ada di level mana. Jangan-jangan kita umurnya sudah tua tapi level kepribadiannya masih anak-anak. Sekarang banyak kan yang levelnya masih level anak-anak. Katanya Allport, anak usia 0 sampai 3 tahun itu punya 3 proprium. Proprium tadi ya ego, diri. Sense of bodily self, sense of continuity self-identity, dan self-esteem. Jadi anak sampai maksimal 3 tahun itu dia mengenali dirinya dalam 3 kesadaran. Yang pertama, kesadaran tentang tubuhnya sendiri. Jadi kesadaran aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya, itu kesadaran pertama. Nanti umurnya tambah, mungkin jadi 1 tahun apa 2 tahun, dia sadar tentang dirinya. Jadi sadar tentang dirinya itu bahwa aku yang kemarin-kemarin itu sama kayak aku yang sekarang. Jadi sadar bahwa aku ini terus-terusan mengada. Itu anak kecil. Kalau tadi kan mungkin usia paling awal dia baru ngerti bahwa ini tubuhku, ini tanganku. Sekarang dia sadar bahwa aku ini ada terus. Dari situ terus muncul yang ketiga namanya self-esteem. Bangga bahwa aku ini ada. Itu level bayi. Jadi kalau isi kepribadianmu hanya bangga bahwa kamu ada, levelmu masih bayi. Jadi kamu masih di level bahwa saya ada. Jadi ya kan saya bilang tadi, jangan-jangan kita merasa sudah dewasa tapi kita masih bayi. Bayi pun yang di bawah 3 tahun. Balita aja kalah, batita. Di bawah 3 tahun. Jadi awas salah. Jadi orang yang egoisnya luar biasa, hanya merasa dirinya sendiri yang ada, dianggapnya dunia sekitar itu ngurusi dirinya semua. Itu levelnya anak umur 3 tahun ke bawah. Yo, itu masih perlu dimomong, masih perlu digendong. Ada lagi naik 1 level lagi, 4 tahun sampai 6 tahun. Sampai masuk SD. Dari 4 tahun mungkin PAUD ya, TK. Sampai masuk SD. Dia punya 2 kesadaran diri, 2 proprium. Yang pertama adalah sadar yang selain dirinya. Oh, itu ibuku, itu mainanku. Jadi mulai menyadari kehadiran yang di luar dirinya yang juga harus perlu dipertimbangkan. Kemudian mulai punya gambaran diri. Biasanya dia punya ideal-ideal. Kalau dia sering nonton TV, mungkin idolanya ya aktor-aktor TV. Dia punya self-image. Nonton bapaknya luar biasa, mungkin bayangannya kayak bapakku itu. Mulai main idola-idola. Tidak salah, cuma orang dewasa yang bisanya self-image, mengidentifikasi, mengidolakan diri dengan sesuatu yang dia idolakan, itu levelnya level PAUD apa TK. Jadi dia membangun citra dirinya dengan
kesadaran, gambaran-gambaran ideal yang dia miliki. Kalau anak kecil sih superhero. Saya tidak tahu idolamu siapa sekarang. Kalau kamu mengidolakan seseorang, sesuatu, macam-macam, itu sebenarnya kamu ada di level ini. Tidak salah, cuma kalau hanya itu hidupmu, ya kamu benar-benar balita. Ya, di bawah 5 tahun. Oke. Naik kelas sedikit umur 6 sampai 12 tahun, ada satu kesadaran lagi yang naik, yaitu self as rational cooper. Jadi kemampuan berpikir rasional. Jadi mulai realistis, mulai bisa memahami dirinya, lingkungannya secara rasional. Itu anak SD. Makanya sudah mulai bisa dikasih pelajaran-pelajaran. Akalnya sudah mulai jalan sempurna. Jadi ini anak usia 6 sampai 12 tahun. Di atas 12 tahun usianya remaja. Kalau anak SD itu berpikirnya ya sekarang hari ini, orang anak remaja itu sudah mulai berpikir ke depan. Sudah mulai bisa merencanakan. Sudah mulai besok mau jadi apa, yang akan datang mau jadi apa. Apa anak 6 sampai 12 yang bisa berpikir tadi? Tidak bisa, Pak. Bilang besok mau jadi apa, bisa. Cuma dia belum bisa berpikir jangka panjang. Makanya anak SD itu, apalagi anak balita, kalau ditanya cita-cita kan sak senenge dhewe. Cita-citanya apa? Polisi, cita-citanya apa? Pilot, cita-citanya apa? Macam-macam. Itu kan dia tidak ngukur enak ndak enaknya besok jadi polisi apa, cara untuk jadi polisi apa, yang harus dilakukan untuk jadi polisi apa, ya dia tidak tahu. Tapi begitu dia remaja 12 ke atas, dia mungkin kalau ditanya nggak bisa lagi, sangat to the point. Kayak kalian ini kalau tak tanya cita-citanya jadi apa, kan kamu ya bingung, kira-kira jadi apa ya Pak. Kamu tidak berani lagi to the point mau jadi apa, karena kamu sudah sadar proses-proses ke depan yang terjadi di masa depan. Untuk menuju sesuatu kamu harus mengalami apa saja di masa depan. Itu yang membuatmu tidak mudah jawab. Mau jadi guru misalnya, sebenarnya kalian bisa saja jadi guru, tapi kan kamu mikir untuk jadi guru harus bisa A, B, C, D, harus mampu ini, mampu itu, apa ya saya bisa. Itu remaja, sudah mulai berpikir ke depan. Makanya ini kan mulai pacaran-pacaran, mulai itu kan usia ini, karena dia berpikir ke depan. Harus mulai besok punya istri kan, punya keluarga kan, punya itu. Mulai berpikir ke situ. Meskipun hari ini banyak juga anak-anak SD itu wis bahas pacaran. Cuma kan dia gaya berpacarannya tidak berpikir ke depan, pikirnya senang-senang sekarang, niru yang di TV-TV. Beda urusannya. Nah, manusia utuh sempurna itu manusia dewasa, self as knower. Jadi yang sudah kenal dirinya sendiri secara utuh, semua proses dari kecil sampai dewasa tadi ada. Iya, dia bisa mengidentifikasi diri, punya kebanggaan diri, tapi tidak cuma itu. Dia juga bisa berpikir ke depan, dia juga punya ideal-ideal, punya contoh-contoh yang diidolakan, tapi bisa mengelolanya secara rasional, secara bertanggung jawab. Ini orang dewasa. Jadi perkembanganmu harus runtut di situ. Ini namanya perkembangan kepribadian. Step by step berkembang selangkah demi selangkah.